Kalau melihat masing-masing capres-cawapres ini lagi sibuk kampanye menyapa warga ya. Nah, Tapi itu kalau dia. melihat ini pendukungnya, kemudian di media sosial masih aja sibuk saling serang, saling sindir, saling lapor. Nah, termasuk juga tadi Bang Aziz sampaikan, bahkan juga sudah memproses beberapa temuan-temuan di lapangan terkait juga dengan bansos yang dinilai ada intervensi Bang Habib. Ya, itu dia. Makanya kan lebih bagus kita membuat laporan. Bang Aziz bikin laporan, kami sudah banyak sekali bikin laporan, ya. Misalnya terkait sosialisasi menggunakan program kementerian yang menterinya berafiliasi ke salah satu paslon, misalnya di Kemendes, ya. Ada yang terbaru itu yang dari Aceh, ya, di mana ada seorang politisi, ya kan, menggunakan fasilitas tersebut, ya, untuk kepentingan politik, gitu kan, untuk kepentingan elektoral. Ya, begitu juga Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja. Ada sosialisasi, tiba-tiba berubah menjadi deklarasi dukungan. Berarti dari dua kubu ya, tidak hanya satu paslon saja ya? Kita laporkan semua. Kita laporkan, ada yang on progress, ya, ada yang sedang akan dibuat laporannya, ada yang sudah diregistrasi. Jadi kalau di Bawaslu itu, Mbak, untuk membuat laporan itu kan nggak sembarangan. Kalau nggak ada bukti, nggak jelas siapa terlapornya, itu pasti tidak diregistrasi. Kemudian tahapannya adalah memenuhi syarat formil atau material. Harus dipenuhi dulu baru diproses pemanggilan. Jadi harus ada bukti-bukti dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami lakukan semua. Nggak ada masalah. Menurut saya kalau saling lapor itu bukan sesuatu yang tonnya negatif. Kan katanya pemilu damai, Bang. Kok justru saling lapor sih? Justru kan makanya kita ingin menjaga kedamaian itu agar yang namanya bentuk pelanggaran, kecurangan itu berprosesnya di ranah yang seharusnya, di institusi yang memiliki kewenangan untuk menganalisa dan untuk memproses, lalu membuktikan dan lalu membuat putusannya. Jadi kita sampaikan seperti tadi Bang Aziz mengutip ya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sebetulnya itu jelas, presiden itu bukan ASN. Ya. Makanya di 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu itu presiden bukan orang yang dilarang untuk ikut berkampanye. Karena dia adalah jabatan yang didapat dari proses politik. Clear, di situ juga KPU menyatakan ya, makanya tidak ada melanggar undang-undang. Mau parameternya undang-undang pemilu kah? Mau undang-undang administrasi pemerintahan 30 tahun 2014 kah? Nggak bisa presiden disampaikan Bang Habib, ASN. tapi tadi dikatakan bagi-bagi bansos di wilayah Jawa Tengah untuk menguntungkan salah satu paslon saja. Itu kan ada 547 undang-undang pemilu. Dilarang melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Clear dong? Clear. Kalau clear, kalau ada pelanggaran, apa yang harus dilakukan? Ya laporkan. Makanya melaporkan itu bukan sesuatu yang negatif. Itu justru sangat positif. Jadi kita ini nggak boleh ya menyampaikan informasi yang tidak edukatif ke masyarakat. Kita tuduh melanggar, tetapi tidak ada laporan. Nah, kalau sudah dilaporkan, tinggal kita tunggu saja gitu. Hasilnya Bang Aziz seperti apa ya? Bang Aziz kok jadi saling lapor kayak gini sih, Bang? Ya, kalau soal lapor pasti kita akan laporkan kalau itu ada dugaan pelanggaran hukum. Tapi begini. Termasuk juga banyak loh laporan soal 03. Ini soal fenomena presiden ini, Bang Bip ini. Ini bukan soal kita bicara soal undang-undang. Oke lah. Ini soal juga etika. Bang Habib juga harus tahu bahwa kita di negara ini ada satu ketentuan yang lebih tinggi dari undang-undang, namanya TAP MPR nomor 6 tahun 2021 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita bicara soal konteks pilpres yang berwibawa, yang berintegritas, ada beberapa indikasi atau indikator variabel yang mengukur tentang wibawa atau tidaknya sebuah pemilu itu. Tadi tentang pertama soal implementasi undang-undang, kedua soal pemilih yang cerdas, ketiga soal penyelenggara yang berintegritas, beretika misalnya, KPU, Bawaslu, DKPP, mungkin Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir itu adalah soal pasangan calon. Itu ukuran yang saya baca dalam referensi standar tentang bagaimana pemilu yang berintegritas. Nah, kita memberikan bagaimana kalau soal, tadi disinggung soal edukasi. Bagaimana kemudian Jokowi misalnya sebagai presiden yang hari ini kalau misalnya dia tidak punya kepentingan keluarga, di situ kan sekarang kan ada anak yang jadi masalah itu. Ada Gibran di situ. Saya tidak melihat soal
ini intervensi atau tidak. Tapi dalam etika berbangsa, kalau dalam TAP MPR itu jelas. Etikanya yang disoroti. TAP MPR itu jelas, Mbak. Ada namanya pokok-pokok etika berbangsa dan bernegara. Diatur secara detail tentang bagaimana etika kita bersosial, bagaimana etika kita secara politik pemerintahan. Justru dalam TAP MPR itu diatur secara spesifik. Seorang pejabat negara misalnya, presiden, sebagai warga negara juga misalnya, kalau dia memimpin, lalu dia tidak mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban dia, tugas-tugas dia, itu di TAP MPR itu diatur, dia harus undur diri. Itu jelas spesifik itu. Jadi, tapi kan kemarin kalau soal undang-undang administrasi pemerintahan, saya melihat di situ bukan soal kemudian ini presiden tidak terkena atau KPU mengatakan tidak terkena, tapi perilaku. Karena ini kan saya kira kalau bisa presiden itu menahan diri. Mungkin kita lebih agak jauh kalau bilang isu soal pemakzulan. Baik, sebelum ke kan ini kan tanggapan biar nyambung. Nanti Mas Eka ya. Jadi gini. Singkat saja sebelum soal etika ya. Tentu kita menjunjung tinggi etika. Tapi apakah versi kita sama soal etika? Kalau menurut kami tindakan membangun narasi bahwa terjadi kecurangan tanpa adanya bukti ya. Tindakan membangun menyampaikan informasi yang tidak benar itu juga justru sangat tidak beretika, ya kan? Jadi ukurannya apa? Misalnya tindakan paling tidak etis adalah menjudgment orang, tidak beretika. Tindakan paling tidak etis adalah menjudgment orang tidak beretika dengan standar dan kepentingan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita ini kompetisi, wajar dong. Apa yang menurut kami pas, menurut paslon lain tentu tidak pas. Apa yang menurut saya benar, menurut paslon lain tidak benar. Jadi nggak bisa, makanya dalam konteks etika pun, apakah bisa sama? Subjektif, Bang. Makanya pasti subjektif dong. Supaya nggak subjektif apa? Kita nggak bisa berbicara di tataran etika saja. Harus turun, harus turun di mana kita bisa bersepakat dan ada perangkatnya. Kalau etika, bos, yang dikatakan bahwa menurut mereka beretika, menurut saya belum tentu beretika. Poinnya sudah kita tangkap, Bang Eka. Bicara tanpa bukti, senadakah tanpa dengan Bang Aziz argumentasi, atau satu suara dengan Bang Habib? Gini, Mbak, sebenarnya kami prihatin ya terhadap rakyat yang memang saat ini selalu menjadi objek. Kita tahu bahwa dari pemilu ke pemilu rakyat ini hanya didekati, diambil suaranya, hanya seperti itu. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau bansos ini kemudian diklaim secara personal dan menguntungkan secara pribadi atau kelompok seperti itu ya. Sementara ini dibiayai oleh rakyat, pajak rakyat yang di dalamnya ada pajak para tenaga kerja gitu ya, ada pajak buruh dan sebagainya. Lalu diberikan kepada mereka diklaim secara pribadi. Seharusnya pemimpin yang dalam kondisi waras pasti ada rasa malu gitu loh ya. Mengklaim apa yang sebenarnya bukan pantas untuk diklaim. Meskipun itu subjektif, Bang. Tidak subjektif. Kalau dulu kita sering dengar ya, jalan tol itu diklaim jalan tolnya Jokowi. Kemudian kan dalam era pembangunan ini kan dalam era kepemimpinan Pak Jokowi. Tapi selalu dikoneksikan pembangunan kalau pada saat pemerintahan Jokowi masih pantas, tapi selalu berhubungkan langsung dengan personal daripada Pak Jokowi. Kemudian bansos, berterima kasihlah kepada Pak Jokowi. Saya heran menteri-menteri yang menyampaikan itu tidak ada rasa kurang nyaman sebagai seorang negarawan begitu ya. Dia muncul selalu dengan naluri-naluri politik. Berarti lebih ke etika kembali lagi. Kembali lagi ke etika. Nah, sementara rakyat ini penerima bansos, kalau kita lihat paling besar itu adalah petani dan nelayan. Kita dengan bansos ini mungkin melakukan peningkatan import. Dari import ini, petani kita bagaimana? Bang Eka harus seperti apa? Karena rakyat juga butuh bansos, Bang. Dalam arti tidak bisa juga Setuju. Karena itu Amin mempunyai program bukan mengurangi bansos. Justru bansos plus. Ya kan, kita harus lihat pendataannya harus benar. Jangan sampai yang tidak berhak menerima justru menerima. Yang berhak seharusnya menerima tidak menerima. Itu harus jelas. Yang kedua, perluasan penerimaannya. Ya, kami di program Amin itu juga melihat mungkin seperti perempuan kepala rumah tangga itu wajib diberikan subsidi. Dapat kok, Bang, jangan kemudian bansos ini kemudian karena dekat-dekat dengan pencoblosan dianggap politisasi gitu loh. Gini loh. Bukan, anggaran bansos pun kan naik.
Anggaran COVID ketika bansos saja itu 460-an triliun. Sekarang ini naik 490 tahun 2024. Artinya ada kepentingan politis dilihat di situ. Karena tingkat urgen pasti lebih urgen bagaimana Saat atasi pandemi pandemi. COVID. Semua ekonomi lumpuh. Oke. Tapi kenapa bansos di situ rendah? Ya. Nah, jadi mari kita lihat sikap-sikap seorang pemimpin itu harus punya sikap mengedepankan negarawan. Malu kita sama rakyat. Kenapa saya bilang malu? Malu sekali rakyat. Rakyat selalu dihampiri, didekati, dibujuk dengan bansos. Harusnya, sebentar dulu. Baik. Indonesia Tidak sepakat bansos. harusnya Indonesia ini negara yang kaya, tidak lagi progresnya itu memberi bansos. Oh, anti Tidak bansos sepakat, artinya Amin. tidak sepakat bansos. Artinya tidak Anies Mohaimin anti bansos. no. Amin justru sepakat dengan bansos, Oke. dengan peningkatan bansosnya, peningkatan jumlah bansosnya, tetapi harus jelas penyalurannya. bahwa ini Kualitas adalah dari pemberian uang rakyat, bansosnya, oke. bahwa ini adalah hak kalian, Ya. bahwa ini dari pajak kalian, seperti itu. Oke. Nah, saya kira itu, Mbak. Jadi Baik, sudah kami tangkap, Bang. Ya. Ya, dikit. Langsung. Tahan dulu Bang. Bang tahan Aziz dulu. dulu, silakan Bang Aziz. Iya, saya kira soal fenomena bansos ini jangan dijadikan misalnya dimanfaatkan ya. Ada kecenderungan pemanfaatan bansos ini untuk kepentingan-kepentingan yang karena saya kira menjelang coblos ini semakin panas saya lihat. Kurang lebih 2 minggu lagi bagaimana sikap-sikap Jokowi dengan para kabinetnya misalnya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang memang cenderung untuk melakukan intervensi kepada pihak pemilih. Tuduhan Anda harus ada data nih Bang ya. makanya Nanti saya harus kasih dijawab nih, datanya. Bang. Saya kasih Harus datanya dijawab, dong. Bang. Saya bukan menuduh, tapi ini saya mengatakan Ya, jadi diduga. gini, saya kasih diduga datanya. kuat. Bang Habib tahan Oke. dulu, tapi kita harus Ya. jeda dulu ya. Wah. Kita masih ada segmen lainnya. Tetap bersama kami di Oke. Apa Kabar Indonesia Pagi. Biar datanya lengkap Bang, siapin dulu Bang. Ya.